Oke, baiklah, untuk malam ini kita akan ngomongin sebuah topik yang rumit. Sebenarnya rumit. Tarik nafas dulu ya teman-teman sebelum ini adalah ya, soal publishing adalah salah satu hal yang di musik yang rumit, jauh lebih rumit dari percintaan di drama Korea mungkin. Gampang ya? Gampang ya? Oke, saya nggak nonton. Jadi mungkin dalam waktu yang terbatas ini semoga bisa sedikit menyelam lebih jauh lah mengenai musik publishing. Oke, ini saya perkenalkan dulu. Silakan pegang mic masing-masing. Di sebelah kiri saya, silakan kenalin sendiri aja. Gitu ya. Ya, selamat malam teman-teman. Nama gua Aldri, gue dari Massive Music Entertainment. Ya fokus gue adalah di musik publishing. Itu aja sih, nggak perlu umur kan? Selamat malam teman-teman, nama saya Andro Buwono. Saya bekerja di Aquarius Pustaka Musik, yaitu adalah publishing dari Aquarius Musik Indo, perusahaan rekaman. Oke, jadi ini ada perwakilan memang publisher yang non-label. Dan juga memang yang dimiliki oleh sebenarnya kita dua entitas yang berbeda. Ya, jadi sebenarnya kalau teman-teman mungkin belum ketahui, kalau publisher itu memang erat kaitannya sama label, tapi walaupun secara prakteknya itu harus terpisah ya, PT-nya terpisah gitu. Jadi emang bukan di bawah labelnya sebenarnya. Bukan. Oke, jadi sebenarnya pertanyaan paling dasar dulu sih, ini kan mungkin teman-teman banyak sini yang penulis lagu, yang mungkin juga emang dari manajemen, dari label juga gitu. Yang pertanyaan paling dasar sebenarnya, kenapa musisi atau penulis lagu itu butuh publisher, butuh penerbit musik dulu gitu, untuk mengelola lagu-lagunya. Oke, jadi kenapa butuh ya? Jadi kalau di industri musik ini nih, kita mesti ngebagi dua, antara komposisi dengan sound recording, karya cipta dengan karya rekam. Jadi yang teman-teman musisi lakukan di sini adalah merekam kan? Merekam apa sih sebenarnya? Yang merekam komposisi. Komposisi ini ternyata tuh dimiliki oleh pencipta lagu. Nah, kita publishing ini, itu kita mengelola komposisi dari pencipta lagu atas lagu yang diciptakan. Nah, ini banyak yang suka nggak menyatet nih sebenarnya nih. Ini cukup lemah kita. Kita tahunya semua adalah artisnya, record labelnya. Ya bahkan mungkin kayak di mana toko-toko digital yang ada, Spotify juga jarang ada tuh written by. Sangat jarang banget, kosong. Betul. Ya sekali lagi teman-teman, itu kan sistem ya, toko digital, dia nggak akan mengenal sebenarnya penciptanya siapa gitu. Jadi fungsi kita itu adalah mengelola dan mencatat, mendokumentasikan apa sih yang teman-teman ciptain nih. Sebenarnya apa sih yang teman-teman ciptain? Karena lagu ini kan nggak berbentuk nih, nggak kayak ini dipegang gitu, berarti kan nggak ada nih, nggak dibentuk kayak gitu. Nah jadi fungsi kita tuh justru membantu teman-teman pencipta lagu itu untuk nyatet nih, memiliki apa sih dalam satu lagu itu gitu. Mungkin kalau ditarik lebih simpelnya lagi lah, benang merahnya adalah kalau misalkan label, record companies itu produknya udah jelas itu karya rekam atau yang disebut makanya original sound recording. Jadi yang dia kelola adalah master dari suara dari produk yang dihasilkan itu. Di dalam master tersebut itu ada namanya composition. Jadi komposisi musik yang terdiri dari notasi dan lirik. Nah itu adalah sesuatu yang dikelola oleh publisher. Jadi kalau misalnya label itu produknya adalah sound recording, publisher itu punya sesuatu yang dikelola, yaitu notasi dan lirik dari setiap karya cipta. Jadi memang sebenarnya si publisher itu punya menjadi representatif
untuk si penulisnya ya, bukan si band ya. Misalnya si band ada berapa orang nih nyiptain lagu. Dalam hak cipta yang dicatat adalah selalu perorangan. Kita tidak ngomongin grup, perorangan gitu. Makanya kenapa manfaat ekonominya itu bisa diwarisin karena perorangan ternyata didaftarkannya gitu. Jadi ya mungkin teman-teman kebetulan aja pencipta dan bandnya dalam satu tempat. Bayangkan kalau enggak, terus gimana gitu kan? Nah, jadi selalu yang namanya hak cipta dan dokumentasi dalam komposisi pasti dimiliki oleh perorangan. Gitu. Dan pasti selalu kita catat adalah nama asli mereka, bukan nama panggung nih. Gitu. Walaupun sebenarnya di kontrak bisa ya, mau pakai nama samaran bisa. Bisa aja. Pseudonym tuh ada emang. Dia bisa nyatet beberapa nama ada. Gitu. Iya. Jadi kalau misalkan sangatlah mungkin dalam suatu karya cipta itu misalkan lebih dari satu pencipta dengan publish yang berbeda. Misalkan suatu pencipta A ada di saya, pencipta B-nya ada di Massive Music. Di satu lagu yang sama ya. Betul. Kayak Taylor Swift kayak gitu kan yang nyiptain banyak tuh. Betul. Tujuh. Dan itu bisa jadi publishernya beda. Yang paling penting adalah pusing ya. Pusing banget. Yang paling penting adalah kenali dulu peran kalian apa. Pembuat notasi kah? Atau penulis lirik, karena nih bahasa ini bahasa yang buat kita ingest ke dalam platform yang beredar sekarang nih. Spotify kan nggak akan tahu siapa penulis liriknya atau pembuat notasinya. Dia miliki berapa persen sih atas notasi atau lirik itu nggak tahu kan, robot nih, gitu lah. Nah fungsi kita itu adalah mengingest data tersebut. Gitu. Itu istilahnya makanya IPI, yaitu Interested Parties Information. Jadi itu gimana? Ya itu kalau misalkan contohnya lagu A ditulis oleh Andro dan Aldri gitu. Andro di sini sebagai apa? Bisa aja saya hanya penulis lirik, dia penulis lirik dan juga penulis notasi. Nanti itu pembagian share-nya adalah berdasarkan kesepakatan bersama dari kita gitu. Dan itu harus dibicarakan dari awal sih sebenarnya supaya nggak ada ribut ke depannya. Betul. Ini banyak yang terjadi ya kalau dalam pengalaman gue ya, jujur aja untuk mensepakati ini sebenarnya awal bikin lagunya ini gimana sih? Ini sebenarnya memang harus bermula dari pelakunya sendiri, artinya pencipta lagunya sendiri. Mereka harus cukup menyadari cara nyatetnya. Jadi sepakat nih, oh iya dia yang bikin notasi, gue yang bikin lirik. Enggak, ini rame-rame nih. Kalau rame-rame siapa aja rame-rame? Dan berapa persen ya? Dan berapa persen tuh? Gitu. Jadi prorate juga bisa. Tapi kesepakatannya memang bersama dari kalangan yang si kreatornya sendiri. Ya. Karena kita nggak bisa menentukan bahwa si Andro punya 50, gue punya 50, itu nggak bisa. Kita tuh hanya mendokumentasikan apa yang kalian ciptakan dan sepakati. Makanya sebenarnya kalau masuk studio tuh kalau di luar yang udah tahu ada vlog-vlognya emang nggak boleh. Ada absen. Misalnya kalau udah nih di dalam ruangan nih berarti yang emang nyiptain dan bikin gitu ya. Itu juga itu mengaruh ke situ kan? Itu mengaruh ke situ ternyata, sepele sih. Cuman ternyata ini efeknya cukup panjang ya, apalagi di era digital gini ngomongin pencatatan metadata. Udah berat. Kita track back tuh udah berat banget deh gitu. Apalagi yang ya kalau gue sih pengalaman karena ngurus Naif yang 6 bulan gue baru bisa untuk ternyata persentasenya segini gitu. Gue butuh 6 bulan sendiri. Gue butuh 6 bulan. 6 bulan itu nungguin mereka. Iya, kan kalau dia masih data sepakat kan lupa. Ini yang mana ya? Itu jangan tanya gue juga nggak tahu gitu kan. Ya itu gitu. Ini kan contoh kasus yang ya nyatanya seperti itu gitu. Ingat lagi ya. Emang ya dulu emang nggak pernah di info atau nggak pernah ada kebiasaan gimana untuk mencatat hal itu gitu. Ya kebetulan Pepeng ternyata rajin nyatet. Ya gue tertolong karena Pepeng sih. Gitu. Di Indonesia kan kejadiannya misalnya gitu rekaman, gue main dong studio nongkrong terus nyeletuk itu bisa jadi cipta dong. Bisa dianggap ya karena dia berkontribusi kan atas terciptanya sebuah karya lagu. Ada kontribusinya kan. Nah kontribusi itu ternyata punya nilainya. Berapa persen itulah yang disepakati. Share ownership. Share kepemilikan ownership. Atau kalau ngobrol ada juga namanya split sheet. Kalau pernah lihat tuh. Gimana tuh? Split sheet tuh jadi kayak ya belahan-belahan ininya persentase lagunya. Bisa suka kalau di luar tuh suka dimintain gitu, misalkan kita rilis, minta dong split sheetnya atau split songnya itu untuk komposisi penciptanya itu berapa. Dan
perannya apa aja? Pencipta notasi kah? Pencipta lirik kah? Dua-duanya kah? Jadi cukup administratif banget sebenarnya. Iya. Gitu. Tapi emang harus dilakukan dari awal. Betul. Nah, Pasti gitu dari teman-teman. awal. Jadi kalau yang lagi nulis lagu dan recording harap diingat tuh. Jadi emang semuanya harus tercatat ya, lebih baik sekarang daripada nanti ribut kan. Betul. Lebih baik sekarang sih, dimulai dari awal Iya. lebih baik. Nah, terus kalau berarti publisher itu mengelola urusannya emang dari komposisi lagu, Iya. yang yaitu nanti hasilnya akan diserahkan, didistribusikan ke penciptanya Hak ekonominya. hak ekonominya dalam bentuk royalti. Nah, royaltinya itu sebenarnya apa aja tuh yang dikelola oleh publisher sebenarnya? Kalau dari generalnya kita ngomong secara basic, royalti yang kita kelola adalah pertama royalti atas hak penggandaan, yaitu istilahnya kalau Indonesia mechanical rights. Mechanical rights. So, royalti itu adalah terjadi ketika sebuah karya cipta yang sudah beredar, yang sudah diciptakan, digandakan dan direproduksi ulang untuk menjadi karya rekam baru. Nah itu biasanya user yang ingin menggunakan komposisi tersebut harus mengurus lisensi mechanical tadi. Jadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah synchronization rights atau sinkronisasi, yaitu royalti atas penyelarasan sebuah komposisi terhadap visual, bergerak maupun tidak bergerak. Contohnya kalau misalkan untuk kepentingan ketika lagu tersebut diselaraskan ke iklan atau digunakan di dalam film atau sebuah produk. Mungkin gue nambahin ya, sebenarnya video klip itu sinkronisasi. Video klip itu sinkronisasi, video cover sinkronisasi juga. Ya, pokoknya yang ada visualnya. Betul. Ada visual. Art track juga. Si video Instagram juga. Video Instagram jika memang kita ngeliatnya dari tier usernya siapa dulu sih sebenarnya, dan digunakan untuk usage-nya untuk apa sih sebenarnya. Oke. Ya, lalu mechanical, sinkronisasi. Dan biasanya ada juga sampling. Sampling license itu ya sebenarnya sama, intinya tetap aja komposisi lagu yang berupa sampling kan. Kalau orang bikin sampling itu juga butuh clearance-nya dua, yaitu satu dari segi notasi dan liriknya. Tapi bisa sampling kan nggak ada liriknya ya, biasanya Notasi musiknya doang gitu. Itu berarti notasi. Iya. Sama dari sound recordingnya sendiri. Master Ya. Gitu sih. Ada yang terakhir kurang performing rights sebenarnya. Tapi di LMK ya. Nah, itu performing rights itu adalah royalti yang diterima oleh kreatornya atau pencipta ketika lagu tersebut di broadcast atau diumumkan di public places kayak restoran, cafe, hotel, transportation, kayak airport. Ya, tapi platform digital pun juga ada performing rights. Right. Karena YouTube itu menyiarkan, Spotify menyiarkan, Apple juga menyiarkan. Jadi Smio pun juga ada performing rights. Jadi apapun yang disiarkan di broadcast, Karaoke juga. ya hubungannya sama performing rights. Nah, performing rights kan sebenarnya wilayah LMK atau lembaga manajemen kolektif Betul. yang mengolek itu. Nah, tapi kan ada bagian publishingnya juga, itu gimana tuh sebenarnya? Jadi dalam hak yang Andrew cerita tadi, income dari mana aja, 1, 2, dan 3 publisher yang ngomong. Publisher. Betul. Khusus yang nomor 4 performing rights, emang kita memandatkan kepada UAMI atau LMK. Berarti kalau misalnya ada di sini mungkin teman-teman baru gabung UAMI tapi belum gabung publisher, berarti ada uang yang belum keambil nih. Betul. Dan harus gabung publisher dulu. Misalnya harus punya publisher dulu baru uangnya cair bagian itunya. Baiknya sih emang ada publisher untuk mendapatkan beberapa hak yang selain performing rights tadi. Oke, yang ya, ngomong tadi ya. pengadaan, Mechanical karena segala macam. mechanical itu kan juga salah satunya Spotify streaming kan juga Iya. mechanical kan. YouTube viewers juga mechanical juga gitu. Nah mungkin kemungkinan ada usage mechanical itu yang miliknya pencipta lagu. Kalau tidak terdaftar di publisher sayang nih. Sebenarnya ada Bagian dari publisher. Bagian dari hak itu yang belum terdistribusi. Iya, Itu. itu belum terkolek gitu ya. Terdistribusi. Kalau yang musisi kan sekarang juga banyak yang memang upload lagunya melalui distributor CD Baby, Beatport, bekerja sama dengan agregator yang kayak Billy. Dan mereka dapat uang tuh. Mereka dapat uangnya berarti uang apa? Atas pelaku pertunjukan, dan biasanya royalti itu mekaniknya untuk dari sound recordingnya aja.
Oh, belum dari as a songwriter as a atau pencipta song. belum. Ya jadi ini gue ngasih tahu jeroannya aja ya dalam kedai-kedai digital ini. Dalam kedai digital tuh income selalu dibagi 3. Satu adalah kepada pemilik sound recording, Itu bisa label. agregator lah, artisnya, labelnya, ngomongin sound recording. Yang kedua adalah komposisi, di mana itu adalah publisher dengan pencipta lagu. Yang ketiga adalah performing rights antara LMK dengan pencipta. Oh ya, Publisher nggak ikutan gitu. Jadi di dalam kedai-kedai digital itu selalu ngebayar 3 itu sebenarnya. Dibelah 3 itu. Dibelah 3 gitu. Nah kalau yang urusannya lagu-lagu yang non master kan juga banyak tuh. Berarti yang dapat adalah pencipta lagunya atau pemilik komposisi. Sound recordingnya yang nggak dapat karena bukan master yang original yang digunakan. Gitu. Udah master yang berbeda lah. Jadi sebenarnya langkah yang tepat nih untuk kalau seorang penulis lagu gabung dulu sama LMK yang pasti baru publisher atau gimana? Sebenarnya bisa paralel sih. Maksudnya cuma kalau gue menyarankan baiknya ke publisher dulu untuk mengenal sebenarnya kita gitu apa sih yang dicatat, yang didaftarin itu apa sih, nilai ekonomi apa aja yang gue dapet ya begitu gue terdaftar gitu. Jadi lebih tentang itunya gitu karena performing rights itu kan dampak dari sesuatu yang direkam dan dirilis. Nah untuk ini bisa direkam itu kan mesti ada ini pencatatannya kan apa yang mau direkam nih, komposisi siapa gitu. Itulah tugasnya ya publishing yang ada ini gitu. Kembali ke basic needs-nya aja sih sebenarnya kalau mulai hal yang paling simpel yang bisa dimulai adalah pencatatan archiving karya sendiri dulu ya. Jadi metadatanya gitu. Jadi misalkan bikin suatu karya kita, siapa penulis lagunya, share ownership-nya atau apa kepemilikan lagunya berapa, atas apa. Jadi ketika itu sudah rapi susun semua, maka baru yang seperti Aldi tadi bilang bisa mulai untuk mencari tahu apa sih sebenarnya tujuan masuk ke publishing itu apa, kenapa harus ke LMK. Tapi basicnya sudah rapi dulu gitu. Palingnya punya pemahaman yang yang udah mengerti gitu. Oh kenapa sih gue menyatat ini buat apa sih gitu. Soalnya begitu ngedaftarin ya catatan itu yang digunakan buat ngedaftarin gitu. Dan kalau penulis lagu seorang penulis lagu bisa tergabung dengan beberapa publisher nggak? Dengan lagu yang berbeda-beda misalnya? Bisa sih sebenarnya kalau so far sejauh ini sih bisa aja. Misalkan gue pencipta lagu gitu ya, gue punya lagu ada banyak. Gue lagu A, B misalkan di Masif gitu, lagu yang lain di Aquarius, Pustaka Musik itu bisa aja. Bisa tergantung tipe dealnya aja sih gitu sebenarnya. Agreementnya kayak gimana gitu. Biasanya emang agreement yang membedakannya apa tuh? Jadi biasanya dibagi cuma 2 sih kalau agreement dalam publishing ya. Jadi ada yang song based, jadi per lagu mana aja sih yang mau dititip di kita dan kelola, lagu mana aja. Terus yang kedua adalah ya full sign. Full sign artinya apapun yang diciptakan oleh pencipta lagu tersebut mesti masuk publisher gue. Dalam batas waktu tertentu. Ada periodenya biasa ada periode sama jumlah nyetor lagunya berapa. Oh gitu. Itu tergantung commercial terms-nya biasanya. Tiap publisher itu bisa beda-beda gitu. Ada juga yang dia nyetor 20 lagu dikasih advance depan, bisa juga untuk waktu tertentu. Dia punya barnya beda-beda sih. Itu yang sebenarnya bisa jadi pertimbangan penulis lagu mau gabung publisher mana. Betul. Belum cukup pusing kan teman-teman? Masih santai ya? Pusing angkat tangannya. Terus kalau mekanismenya biasanya kalian berarti sehari-hari nih kalau untuk mengerjakan misalnya semua database yang udah dipunya tuh biasanya gimana sih kalian apakah langsung memang direct ke toko-toko kayak Spotify dan YouTube segala macam atau emang ada pihak-pihak lain lagi yang memang
menjadi perwakilan gitu. Perwakilan ya. Biasanya kalau dari segi cipta publishing ini kita untuk deal sama kayak namanya DSP partners gitu, itu kita punya association gitu, asosiasi dari publishing itu namanya APMINDO, Asosiasi Penerbit Musik Indonesia. Jadi untuk semua platform-platform seperti kayak Spotify, iTunes, Apple Music itu biasanya dealnya melewati satu asosiasi itu tersebut, di mana dia merepresentasikan anggota-anggotanya itu publishing ini gitu. Yang belum jadi anggota APMINDO gimana? Misalnya emang ada publisher baru gitu yang belum punya, berarti mereka bisa. Emang ini mereka tetap bisa direct deal, sebenarnya bisa. Hanya saja mungkin secara waktu ya mungkin lebih lambat aja gitu. Karena si DSP-nya juga sebenarnya bebel juga ya. Lumayan bebel juga, dia nggak mau. Gua nggak mau satuan. Iya. Terus mesti represent banyak semuanya itu aja, dong. gue maunya sekali gitu beres udah gitu. Dia nggak mau. Ya, karena kalau emang harus satu-satu kebayang sih. Kebayang kan kayak mereka harus ya, karena ini sekali lagi ya, ini kita ngomongin platform luar ya. Jadi legal ininya juga apa namanya legal termsnya itu juga lama gitu, reviewnya lama, approve dulu lagi regional, macam-macam deh. Belum kalau ngomongin commercial terms juga kan kita mesti it takes time, juga butuh waktu gitu loh untuk apa aja mereka boleh, ranah mereka apa aja sih dengan kita kasih katalog kita tuh gitu ke mereka, mereka bisa ngapain aja. Karena rata-rata juga kita mesti super hati-hati sekali kalau misalkan kita nggak baca kontrak dengan benar. Kadang-kadang mereka masukkan apa ya terms yang cenderung untuk lebih pro ke mereka sih gitu. Jadi kita mesti selektif banget gitu untuk melihat dari legal termsnya. Make sure kalau misalkan itu ketika kita submit kita punya katalog di platform mereka, ya fair aja gitu, mutually benefitnya bareng-bareng gitu. Oke. Itu kalau untuk kayak layanan streaming, kalau ya sorry Teknik lama. ya teknik lama kayak vokalis. Kalau udah nanya apa nih lupa. Oh iya, kalau DSP kalau di DSP gitu kan itu kan berarti ada royalti si mechanical kan, karena itu aktif streaming kan, on demand streaming interaktif, jadi ada aktivitas kayak bikin playlist segala macam itu termasuk bagian dari mechanical. Nah itu hitungannya gimana ya, maksudnya kalau yang biasa pakai agregator kan masuk ke dashboard kelihatan streaming rate berapa segala macam. Kalau untuk mechanical ya gitu rate-nya ngitung, misalnya ya seorang musisi pengen tahu gitu, itu tuh mereka biasanya ngitungnya gimana? Ini kalau contohnya garis besarnya aja nih, kalau misalkan contohnya kayak misalkan berapa seperti YouTube gitu ya, itu kan ada layanan yang SVOD, ada AVOD kan. Apa tuh? Jadi SVOD itu yang layanan berbasis berlangganan, kalau AVOD itu yang berbasis berdasarkan iklan aja gitu. Oke. Jadi di situ cara penghitungannya adalah kalau misalkan untuk yang layanan berbasis pelanggan, mechanical-nya tuh lebih gede daripada performing right-nya. Jadi kita pakai sistemnya 2/3 sepertiga, 2/3-nya mechanical, sepertiganya untuk performing right. Tapi untuk layanan-layanan yang kayak misalkan tadi yang berbasis iklan atau nggak berbayar, itu dibalik, jadi performing right-nya lebih gede, 2/3, mechanical sedikit sepertiga. Kayak online radio tuh performing rate-nya lebih gede. Pasti performing, karena nggak ada interaksi di situ. Betul. Oke. Itu kan apa, laid back service ya. Nah salah satunya kayak YouTube tadi itu ya, untuk share pencipta lagu, dia itu ngasih 12,5% dari revenue-nya si YouTube. 12% dari revenue untuk semua Pencipta lagu. pencipta lagu. Saya buat royalti apa nih? Tapi Mechanical. Mechanical. 12% itu isinya ada mechanical dan performing. Itu yang tadi barusan. Jadi terdisplit gitu ya. Nanti di-split gitu. Jadi selama ini DSP itu bilangnya blended rate. Jadi dicampur nih, mechanical sama performing dicampur. 12,5% itu isinya mechanical sama performing, lalu belah deh. Gitu antara publisher dengan siapa LMK. Oke. Nah, platform tersebut harus buka data kan, mana yang subscribe, mana yang premium. Jadi kita bisa tahu karena beda, karena ada tadi ada apa namanya porsinya. Yang 2/3 sepertiga tadi. Oke. Terus setiap lagu yang
Terus habis itu ntar kalian ngeliatnya lagu mana yang itu mekaniknya gimana? Jadi emang ada proses namanya matching. Data matching. Jadi kita sekarang nyamain nih, ada data exchange. YouTube ngasihin nih. Ngasih data nih berarti. Ngasih data dalam sebulan. Ini loh, ini yang cover ini. Oke. Ini yang nggak tahu mungkin nyamber kali ya dipakai backsound ini. Nanti kita matching tuh. Sama nggak dengan judul lagu katalog yang kita punya? Gitu. Emang udah ada beberapa ya sistem-sistem sih yang bisa matching seperti itu. Ya contohnya di Wami juga punya sih matching system seperti itu untuk tahu gitu kan. Nah, matching itu juga terbagi-bagi gitu. Ada yang otomatis match, ada juga yang enggak kan. Nah, begitu yang enggak itulah kita melakukan manual thing. Manual mesti sama kayak gitu lagu. Sebenarnya semakin komplit metadata atau data yang kita submit, semakin besar kemungkinan untuk jadi akurat juga ya. Betul. Oke. Ya salah nulis judul lagu ya sebenarnya panjang efeknya nih. Salah nulis judul lagu. Iya. Jadi itu berarti kesalahannya bisa pas lagi musisinya ngupload ke streaming platform melalui agregator. Bisa aja. Kemungkinan salah penulisan banyak kan sebenarnya. Itu sih banyak gitu. Jadi memang mesti memastikan pencatatan si pencipta lagunya emang udah bener dengan apa yang dirilis di agregator gitu. Jangan sampai ini nggak sama nih gitu. Sebenarnya kalau di layanan YouTube kayak tadi itu kalau dari segi sound recordingnya, masternya sudah lebih enak sih karena udah ada teknologi namanya Content ID gitu ya. Content ID ya. Kayak teman-teman juga udah pada yang tahu kan kalau Content ID itu untuk Mungkin dikasih tahu, mungkin ada yang belum tahu. Iya, jadi Content ID itu adalah sistem yang diberikan oleh YouTube, powerful system juga. Jadi untuk ketika misalkan sound recording itu diupload, kita upload ISRC code, judul lagu segala macam itu nanti kalau udah diupload ketika ada kesamaan dalam penggunaan yang lain gitu, konten yang lainnya nanti otomatis dia akan match. Jadi akan terjadi konflik ownership. Nah di situ harus diselesaikan gitu supaya duitnya bisa cair. Oke, cair. Jadi Pokoknya cair. poin cairnya itu tuh. Udah lama soalnya. Dari tahun berapa? Iya. Berat. Nah, kalau untuk penulis ya sekarang kan itu untuk platform-platform yang global. Ya. Tapi kalau misalnya untuk penggunaan lagu, misalnya songwriter Indonesia gitu, tergabung ke publisher lokal, terus lagunya digunakan di luar, maksudnya di luar tuh jadi ya di luar teritori Indonesia untuk iklan atau apapun itulah misalnya. Nah itu gimana? Apakah kalian bisa connect ke misalnya di sana gitu? Bisa sih sebenarnya kalau misalkan contohnya dari publishing gue sendiri gitu, saya masih juga ada juga kalau dari Alkoans Pustaka Musik sih untuk katalog kita yang dipakai di luar teritori Indonesia, kita ada kerja sama publishing sama Sony ATV. Oke. Jadi kalau misalkan contohnya lagunya Dewa gitu, karyanya Wadani gitu dipakai di Malaysia, mungkin jadi kita minta tolong mereka untuk connect dan urus rights-nya. Oh, oke. Iya, kalau Aquarius kan menjadi representatif juga untuk Sony TV. Iya, untuk katalog luarnya. Katalog luarnya. Katalog internasional. Begitupun berarti yang katalog Indonesia melalui mereka juga. Betul, karena bersifatnya reciprocal dia dua arah. Oke, dan itu ada di semua negara. Kalau kita sih sebenarnya lebih ke arah kalau katalog kita ini untuk yang di teritori Asia itu yang dikolek si Sony TV. Si Sony TV, tapi kalau di Malaysia kita sekarang udah punya sendiri namanya Aquarius Pustaka Musik SDN BHD itu salah sendiri berhak ya. Oh, oke. Iya, itu. Nah, tapi di luar Asia berarti Sony TV. Sony TV itu. Iya. Sama juga, makanya kalau misalnya di YouTube kan ada tulisannya tuh license by. Terus ada beberapa society yang timbul kan. Iya, banyak tuh di situ. Jadi begitu dia tayang di katakan di Meksiko lah. Oke. Nah, jadi nilai rate-nya itu tidak sama ternyata dengan yang teritori di Indonesia. Nilai nominal mekanikalnya Mechanical. sama nih. Nah ternyata untuk kolek yang ada di Meksiko, nah itu memang mesti ada perpanjangan tangan seperti sub-publisher yang kayak Andrew bilang Sony TV. Oke. Nah contohnya kayak kita nih, kalau gua masih gua sama Universal, grupnya Universal. Begitu dirilis di Meksiko, ya Universal Meksiko lah yang tap in kepada YouTube yang di Meksiko nih. Oke. Dia yang ngambil data, dia administrator dia.
Nah begitu dia udah collect, nanti dia ngasih report ke gua. Ini Tri ya hasil YouTube periode sekian dari daerah Meksiko. Gitu. Jadi emang kita bisa nge-sub katalog kita, bahasanya itu nge-sub ya. Nge-sub itu namanya. Jadi itu tapi berarti perjanjian kayak perjanjian deal antar perusahaan. antar perusahaan. Oke. Jadi kita ngasih katalog kita ke mereka buat, oke lu sebagai administrator kita untuk kelola ya teritori di luar Indonesia. Dan itu berarti semua publisher Indonesia ada kerjasama seperti itu dengan Nah, publisher lain. sayang sih ada beberapa yang belum melihat ke arah sana gitu. Sebenarnya Oke. itu yang cukup disayangkan, tapi kan itu balik lagi kepada kebijakan bisnis mereka kan. Iya. Sebenarnya tuh future money-nya di situ. Iya. Karena kerjasama sub ini juga semakin mereka punya katalog banyak, si Universal atau Sony senang dia, makin menguasai kan. Oh iya. Gitu. Nah kalau bagi kita ya nggak apa-apa, titip aja di mereka. Mereka udah lebih punya regulasi dan sistem yang lebih stabil gitu. Jadi lebih mudah buat kita nge-sub. Jadi kita fokus pada teritori Indonesia, kayak deal dengan YouTube di Indonesia, Spotify di Indonesia, itu kita. Tapi yang Spotify di Amerika ya sub publisher gue aja yang collect gitu. Berarti sebenarnya perjalanan sampai uangnya ke si penulis lagu bisa jauh banget ya, bisa panjang. Bisa panjang banget. Bisa panjang banget, sangat panjang. Apalagi begitu, ya itu begitu datanya nggak lengkap aja menjadi lebih Kompleks ya. kompleks lagi gitu. Balik lagi ke pencatatan. Ngomongin pencatatan nih, karena muaranya itu awalnya dari pencatatan gitu. Karena sekali lagi ya, lagu ini tidak berbentuk, Oke. nggak berbentuk nih gitu. Kenapa sih dikodein? Ya karena dia track kan. Kalau nggak bisa nih gimana nih? Makanya ada kode-kode kayak API gitu, interest transfer itu sebenarnya untuk mendetek aja sih sebenarnya. Mempermudah aja ya buat ya uangnya lari kepada pemilik lagunya. Gitu. Nah misalnya gue baru daftar nih ke salah satu publisher. Ya. Biasanya kalian butuh berapa lama tuh untuk proses administrasi dan segala macam sampai akhirnya gue dapat laporan pertama itu berapa lama? Nah, kalau di gue itu kalau daftarnya sih cepet ya, bisa sehari daftar juga bisa gitu. Tapi untuk proses ini dapat merasakan manfaat ekonominya itu pasti butuh 2 tahun. Oh iya, dari Awal kita daftar nih, terdaftar, ya dengan kondisi yang sekarang ya, itu pasti butuh 2 tahun. Ingest data dulu, dikenali oleh DSP tersebut. selama 2 tahun apa? Ini bisa akses laporannya itu gimana? Nah kalau akses laporan, dalam hal laporan tuh biasanya kita ada periode emang ngasih laporan. Jadi emang kita belum ada dashboard yang dimana kayak agregator gitu bisa ngelihat sampai berapa sih. Cuma sebenarnya kita menuju sana sih. Sebentar, jadi publisher Indonesia sampai sekarang belum ada yang menyediakan dashboard untuk itu. Dashboard belum ada. On its way. Jadi sebenarnya lagi moving forward aja sih. Ya. Yang gue tahu kan kalau kayak Spotify kan juga punya Spotify dan publisher kan buat untuk Betul. dan itu juga berarti bisa diakses oleh publisher masing-masing. Betul. Iya. Nah itu kan layanan itu kayaknya hanya berlaku di luar Indonesia sepertinya. Karena yang di Indonesia ini juga ya kita sih belum sampai dikasih akses seperti itu ya. Cuman mungkin nantinya begitu ini udah deal mungkin akan dikasih gitu. Nah tapi kan yang paling penting adalah gimana pencipta lagu gue bisa akses kan. Nah itulah yang lagi diusahakan gitu. Karena kenapa sih nggak ada? Karena publisher ini sebenarnya makhluk yang dianaktirikan sebenarnya. Kenapa tuh? Ya sekarang nggak ada dashboard deh. Ngerti ya? Nah, misalnya si yang di Indonesia, kalau di luar kayak Cobalt gitu ada Cobalt, ya, karena aplikasi. gitu. Dia bergerak dari hak cipta dulu, bukan dari siapa artisnya. Di Indonesia siapa artisnya? Kebalik. Pencipta lagu itu belakangan. Itu klasik banget sebenarnya gitu. Jadi kalau di luar tuh udah lo pencipta lagu, lo daftar dulu ke Dirjen Hakinya, US Copyright, dipatenin, baru pilih publisher mana aja. Baru tap in publishing yang sesuai dengan baru rilis lagunya. Jadi mereka lebih siap dengan dashboard yang mereka punya. Sementara kalau kita harus ke data ke belakang dulu dari teman-teman yang daftarin lagu kan. Ini 100% punya lu bukan? Kayaknya gue lupa deh, kayaknya
bikin juga liriknya siapa gitu kan, ya ini gitu. Ya bahkan challenge-nya memang sebenarnya di pencatatan dulu sih, karena gue juga ada pencipta-pencipta lama juga kebetulan yang di gue gitu, memang karyanya mereka sangat produktif pada waktu mudanya dulu, tapi cenderung berserakan di mana-mana, dan dia juga nggak tahu ini loh ini mas yang nulis ya ininya, oh iya saya tulis ya, saya lupa juga gitu, jadi kayak misalkan ini bagian saya berapa gitu, jadi memang pencatatan itu dulu kita, budaya kita tuh masih lemah gitu, jadi gimana kita mau punya dashboard kalau misalkan intisarinya aja belum kokoh gitu kan. Oh kalau chorus berarti lu harus cek kaset gitu kan ya? Iya, kadang gue kayak ke website kayak ke Irama Nusantara atau Indo Lawas gitu, ngecek gitu siapa penciptanya gitu kan terkait. Soalnya kadang-kadang juga yang dulu di cover gitu, yang di cover zaman dulu juga itu nggak sesuai gitu sama yang di cover itu tulisannya misalkan ciptaannya Ian Antono sama Yogi gitu, tapi ketika kita konsum orangnya enggak, itu ciptaannya saya aja gitu. Oh iya, Kan bingung kan saya kan. sering terjadi itu ya. Tapi itu ya bingung juga kan maksudnya. Iya. Ya gitu sih harapannya sih kalau bisa sampai 2 tahun ke depan udah bisa punya dashboard sendiri ya, di mana pencipta bisa akses dan ngelihat real time. Itu dia. Tujuannya itu seperti yang Cobalt lakukan sebenarnya. Cobalt tuh salah satu contoh yang bagus banget ya. Jadi mungkin teman-teman buat yang belum tahu, di Amerika itu ada namanya Cobalt. Jadi sebenarnya dia juga record label dan juga publisher dan apapun itulah banyak. Nah salah satu servisnya sama publisher, dan kebetulan dia nge-develop app juga. Iya. Cobalt sih advance. Jadi bisa akses kapanpun teman-teman mau, bisa ngeliat ya. Iya, bisa ngelihat, bisa menguangkan juga. Iya, jadi kapanpun gitu. Betul. Dan itu untuk publishing, karena yang selama ini mungkin teman-teman rasain yang akses dashboard agregator, gitu. ya model itulah buat model publishing. itu kok kurang lebih sama. Kalau kayak Song Trust tuh, itu sebenarnya dia publisher atau emang gimana sih? Atau Dia emang kayaknya- karena dia ngolek global? Iya, dia kayaknya Louder juga. soundtrack itu sama juga. Jadi emang ada agregator sound recording, ada juga agregator publishing. Oke. Ada juga. Jadi Agregator publishing. Iya, jadi agregator untuk publishing, untuk publisher. Oh. Dan untuk pencipta lagu Jadi juga. belum ada ya? Di sini belum ada. Karena itu kan ngomongin IT system ya. Kalau di sini sih kita belum punya seperti itu gitu. Oke. Song Trust tuh kayak agregator buat Ya, publishing. agregator tapi buat publishing Administratif atau juga sih. Louder juga ya, Louder. Louder juga. Iya, Louder juga. Jadi dia menghandle copyright secara global gitu. Siapa aja bisa ngedaftar ke situ. Gitu. Oke. Teman-teman mungkin apa? Kalau terjadi pertanyaan apa? Silakan Iya, kalau apa, mau feel free. biar feel free kita aja. lupa. Sejauh ini nggak mau ada lagi? Terlalu jauh. Iya, takutnya ntar terlalu jauh. Ada yang mau tanya nggak teman-teman sejauh ini? Apa? Gimana? Sebenarnya mau nanya kayak gini sih, saya kan kebetulan punya project musik yang bernama Orkestra Desa Rinah, dan kita tuh nge-cover lagu-lagu Indonesia lama 50-an. Nah, kita mau naruh di iTunes, Spotify, terus kita mau minta izin ke pencipta lagunya, sedangkan arsipnya aja nggak ada. Nah, sedangkan itu informasinya aja itu nggak ada. Nah, kalau misalnya dari sisi hukumnya, apakah kita memang kalau mau naruh itu emang harus ada izinnya secara komplit atau enggak? Karena banyak juga teman-teman yang taruh aja, cuman gue sih sedikit takut permasalahan ke depannya. Tapi mau dicari juga arsipnya nggak ada, maksudnya penulisnya waktu itu gue nyari lagunya Abdi Jakarta, Amin Usman, tapi ahli warisnya nggak ketahuan siapa. Nah itu kayak kalau masalah-masalah kayak gitu, kira-kira kedepannya kalau misalnya kita taruh di digital kan bermasalah apa enggak? Kalau secara prosedur ya bermasalah bisa aja. One day kalau misalkan emang ada yang merasa itu adalah iya mungkin warisnya atau apa, mungkin bisa dipermasalahkan oleh dia gitu. Karena dia ngerasa bahwa ya komposisi
dari yang entah itu ayahnya dia, bapaknya atau kakeknya ya digunakan untuk hal yang komersil. Bisa aja sih, itu ada kemungkinan gitu. Nah, yang kedua, emang untuk nyari arsip lama, jujur aja sekali lagi, kita lemah di pencatatan. Gue setuju banget gitu. Sangat lemah banget, apalagi ngomongin katalog yang 50-an. 90-an susah ya? Iya, 90-an susah. Jadi, gue selalu antara lu menanya publisher kayak kita, atau juga ke LMK juga bisa sebenarnya. Entah itu ke WAMI, KCI, atau RAI gitu. Mungkin kalau 5 bulan KCI. Ya kayaknya mungkin KCI kali, karena katalog lama gitu. Mungkin KCI gitu. Nah mungkin biar apa ya, secara moral paling enggak begitu kalian rilis ya, untuk YouTube terutama ya, memang harus dicantumkan namanya, nama pencipta lagunya. Jadi biar hak moral. Itu hak moralnya gitu. Tapi kalau udah mau naikin Spotify, pada dasarnya sih memang harus ada izin tertulis dari si pencipta lagu. Iya. Walaupun sebenarnya kan permasalahan sekarang kalau waktu itu sempat ngecek juga dan ternyata di tempat distributor itu nggak ada nih. Nah itu maksudnya waktu itu nanya sama ini sih, maksudnya nanya sama beberapa teman yang kebetulan di situ juga. Nah katanya itu arsipnya 50-an tuh banyak yang bolong juga. Nah pertanyaannya kalau misalnya ini yang punya lagu aja nggak ngedaftarin ya 50 tahun kan misalnya walaupun nggak ngedaftarin, terus kita mau minta izin, itu si ahli warisnya mau menuntut hak dia yang tidak terdaftar gimana? Maksudnya tengahnya gimana? Ya. Itu emang ada satu loophole ya sebenarnya di dalam situ gitu. Sebenarnya sih yang setahu saya, kalau ya ini tolong dikoreksi kalau misalnya salah, di Undang-Undang Cipta 2014 itu juga ada kalau untuk karya-karya yang memang belum ketahuan siapa penciptanya, itu biasanya yang pegang itu negara gitu. Gitu. Jadi tapi sebenarnya kalau misalkan untuk karya-karya tahun berapa, tahun 50-an itu bisa nanti setelah diskusi mungkin kasih aja datanya ke kita coba bantu untuk nyari bantu untuk tracking ininya siapa owner penciptanya dan atau ada ahli warisnya apa enggak, karena ada juga lagu-lagu yang memang seperti public domain gitu juga bisa aja juga mungkin terjadi gitu, lagu-lagu yang memang udah nggak memerlukan izin lagi karena udah nggak ada yang mengelola gitu. Itu tapi yang tersisa dari public domain itu adalah hak moralnya tetap harus dicantumin gitu. Hak moral itu seumur hidup ya. Kayak misalnya terus sampai dia meninggal juga terus. Dia melekat ya. Melekat terus. Kalau yang tadi hak ekonomi 70 tahun setelah meninggal. Setelah meninggal. 70 tahun setelah meninggal, itu 1 Januari. Ya, pencipta lagunya masih bisa menerima manfaat ekonomi warisnya. Dan kalau pencipta lagunya dua kayak berarti yang dihitung yang masih hidup hidup. masih hidup. Jadi kayak Paul McCartney ini dia tuh masih Ringo Starr bikin lagu. Ya, Paul McCartney berarti Yoko Ono masih menikmati selama Paul McCartney masih hidup dan sehat ya. Soal cover nih, emang cover emang jadi salah satu persoalan juga di soal publishing. Sebenarnya kalau untuk yang tadi misalnya kita nggak usah ngomongin yang 60-an deh, yang emang kalau yang baru-baru gitu, sebenarnya sebaiknya mekanismenya gimana sih gitu. Kalau mau naikin di YouTube dulu deh, misalnya naikin YouTube gimana? Emang kalau di YouTube itu ada beberapa tiersnya ternyata, yang gue juga baru tahu tuh dikasih tahu YouTube. Jadi ada 3 tingkatan nih. Nah, tingkatan pertama yang tidak memerlukan izin itu adalah UGC atau User Generated Content, atau dianggap dia bukan professional content maker ya. Nah, jadi sebenarnya tanpa perlu izin mereka bisa naikin. Tapi tahu dari mana dia bukan profesional? Nah, jadi biasanya tuh kalau dia nggak bisa monetize, biasanya berarti dia belum profesional content maker pasti. Jadi mesti berpartner dulu baru dianggap profesional content maker. Contohnya siapa sih? Record label adalah profesional content maker. Makanya begitu dia mau cover artisnya, dia mau cover lagu orang, dia pasti clearance dulu ke publishingnya. Tapi kalau yang tiersnya yang UGC ini, ya ini siapa aja bisa cover nih, bisa naikin tanpa izin pun juga bisa.
Tapi YouTube tetap membayarkan mechanical sama performingnya. Oh gitu. Tetap. Dia emang ngedetect, maksudnya YouTube ngedetectnya dari Content ID. Nah kalau itu dia enggak, jadi dia ada report di mana yang bahasanya apa ya? Jadi non premium partnernya mereka lah. Non-premium So kalau kayak label record company juga premium partner. Jadi jatuhnya setiap konten yang mereka rilis di YouTube adalah itu premium content. Oke. Dan itu memerlukan sebuah copyright clearance. Karena yang tujuannya udah jelas itu untuk komersial apa value. Kalau yang enggak, maksudnya tadi yang kalau non profesional tadi nggak usah izin, tapi YouTube tetap membayar si songwriter aslinya. Ya betul. Oh sorry, YouTube akan bayar apabila emang ada pengiklan di dalam pengiklan di dalam videonya. Iya. Oke. Jadi selama ada iklan pasti dibayar. Berarti kalau dia ngaktifin untuk monetize AdSense. gitu ya. Betul. Kalau selama ini tidak ber-AdSense, tidak beriklan nih nggak bisa dimonetize apapun. Oke. Dia yang upload nggak dapat, kita juga nggak dapat apa-apa. Itu tier yang paling rendah ya. Paling rendah. Oke. Yang kedua ya premium tadi, premium partner ya. Itu bisa record label, YouTuber bisa gitu. YouTuber yang Udah verified. YouTube. Bagian 3 betul. Ya bisa YouTuber yang udah verified, itu juga bisa. Yang ketiga tuh MCN, multi channel network ya. Nah MCN ini dia sebenarnya lebih kompleks lagi ya. Dia tuh manage digital asset, bisa label juga, bisa juga kayak stasiun TV, news, sport tuh juga bisa MCN. Talent juga bisa. Talent juga bisa. Itu biasanya tuh yang premium sama MCN tuh butuh izin tuh. Untuk bisa menggunakan komposisi seseorang. Walaupun sebenarnya emang itu sempat ada kayak apa ya di luar sana juga jadi perdebatan juga kan bahwa YouTube itu mengadopsi policy namanya safe harbor ya. Jadi sebenarnya itu adalah karena dia penyedia wadah konten, dia sebenarnya beranggapan bahwa segala konten yang diupload oleh usernya di situ udah sebenarnya adalah jadi kita nggak bisa nyalain YouTube karena itu YouTube berasumsi bahwa segala yang lo masukin lo responsible penuh terhadap itu rights-nya. Gitu. Jadi karena seperti itu makanya banyak terjadilah itu namanya disruptif gitu. Oke. Emang cukup sulit ya sebenarnya. Gua YouTube kayak juga rumit juga ya. Cukup rumit gitu. Dan kita juga baru bisa ngomong santai itu sama mereka juga baru tahun ini gitu. Iya sebelumnya sih alot banget gitu untuk bisa ngomong bahwa ada share pencipta lagu yang di situ gitu kan. Indonesia biggest market kalian kan gitu. Salah satu ya gitu ya. Kalau berarti kalau misalnya teman-teman musik kan banyak banget tuh yang emang cover YouTube kan. Berarti mereka nggak perlu ya sama sekali. Ya dalam hal ini sih sebenarnya secara moral sebaiknya ditulis. Itu pasti. Itu pasti. Tapi maksudnya nggak perlu ngomongin publisher. Kak, kemarin sih kalau di kasus gua ada juga kok orang yang secara apa namanya dia bukan verified channel sebenarnya, cuma dia udah aware sama hal kayak gitu. Dia kontak ke kita dan tiba-tiba nanya aja gitu, Mas kalau mau gua mau cover lagu ini, mau cover lagu Melly gitu. Ini prosedurnya gimana ya? Gitu. Ya, gue sih cukup tersanjung dan salut juga lah karena orang-orang kayak gini dia aware gitu. Walaupun memang kita tuh lagi menuju lagi berkembang lah menuju ke yang lebih baik. Tapi dengan adanya orang-orang seperti mereka ini, jadi ternyata tuh emang segala sesuatu tuh ada commercial value dan ada ekonomi yang harus dirasakan oleh penciptanya gitu. Itu akhirnya mereka izin gitu, walaupun mereka bukan sebenarnya bukan verified konten. Izin dan bayar mereka. Oh gitu. Biasanya perhitungannya gimana? Perhitungan bayarnya kalau gitu? Kalau biasanya sih sekarang kalau misalkan mereka mau rilis di DSP itu ada namanya mechanical tadi ya. Walaupun nanti kedepannya mungkin itu lebih diganti terusnya jadi making available rights bukan mechanical lagi. Making available rights. Jadi ketika mereka konten itu mau digandakan untuk jadi karya baru dan didistribusikan ke Spotify, iTunes, Apple Music dan lain-lain, yaitu izin yang harus di-clearance itu. Dan jika mau bikin music video atau art track atau apa itu ditambah biaya sinkronisasi gitu. Jadi memang harus kontak ke publisher langsung. Iya betul. Kalau nyari publishernya siapa tuh gimana sih? Misalnya lagu ini nih siapa ya publishernya gitu? Ya
sebenarnya di Apindo itu ada website-nya sebenarnya untuk bisa nge-search. Oh, jadi kita tinggal search lagu Tuh, Oke. ada tuh nanti di mana aja. Atau juga sih lewat LMK juga bisa. Oh, Ada linknya, nanti kita bisa share sih untuk cari informasi tentang lagu ini, penciptanya siapa, punya publishingnya di mana gitu. Ada. Kalau yang memang belum tergabung sama publisher dan belum tergabung sama LMK, berarti harus langsung ke Iya, penciptanya sendiri gitu, karena ya benar kayak tadi 50 itu ya berarti ada yang tidak terdaftar kan, gitu. Kalau masih ngomongin YouTube nih, kan juga sekarang banyak channel-channel kalau nggak brand yang melakukan aktivasi konten di YouTube gitu, misalnya ngundang band main di studio session gitu, terus lagunya di-upload ya, maksudnya si videonya di-upload aja udah di YouTube. Nah, si bandnya itu sendiri sebenarnya atau brandnya harus mengurus royalti apa aja tuh? Yang harus izin adalah brandnya. Brandnya harus izin atau si produknya Oke. kepada ya pemilik lagunya siapa? Ada pemegang hak ciptanya gitu. Ya, atau pemegang. Nah, saya nih ya udah si bandnya diundang main, terus berarti brandnya harus membayar Sing rights. sing right-nya si lagu yang dimainin si bandnya itu kan? Ya kalau di-upload di YouTube gitu. Di-upload di YouTube. Iya. Seharusnya seperti itu memang mekanismenya gitu, dan biasanya ya nggak tahu, publisher biasanya cenderung punya policy masing-masing. Kalau di kita biasanya pun kalau ada sesuatu yang melekat pada karya cipta, biasanya kita nggak pernah kasih perpetual. Kalau misalnya brand gitu ya, kita jarang kasih perpetual karena memang kita mau coba untuk lebih hati-hati. Maksudnya kita nggak mau kalau misalkan sebuah karya cipta itu dicap udah melekat sama brand tertentu gitu. Takutnya kasihan penciptanya juga ke depannya kalau ada yang mau pakai, misalkan brand lain mau pakai, jadinya jadi opportunity-nya jadi berkurang gitu karena udah diidentifikasi misalkan sama brand A gitu, lagunya ditempel di situ. Jadi kita pakai term biasanya. Pakai term. Kalau ada built-in brand gitu ya. Tapi di lisensinya itu sinkronisasi. Oke, Kalau yang pasti ya. ngomong video live di-upload di Iya, video live di-upload ya. Ya, skip. Gue sama buka musik tuh udah melakukan itu sebenarnya. Jadi dia clearance atas sinkronisasi buat lagu-lagu ciptaannya pencipta di gue yang mana aja mau diupload di YouTube. Dan itu ya kalau brandnya belum sadar, berarti dari penulis lagunya harus kasih tahu. Nah kalau brandnya belum sadar dalam arti ini sebenarnya selama si channel YouTube brandnya itu emang monetize, sebenarnya kita juga akan dapet sih, tapi di belakang. Nah ini kan masalahnya gimana dapetin yang di depan, gitu kan. Nah itu memang tergantung case-nya gitu. Kadang-kadang kan ya dalam klausul si bandnya untuk bisa main di acara produk tersebut itu udah kadang suka nge-wave juga tuh masalah clearance kepada pencipta lagu gitu. Jadi udah di wave, jadi kita nggak bisa untuk nagih balik tuh nggak bisa gitu. Ada yang seperti itu. Jadi berharapnya dari apa ya? Dari ya kalau dia monetize channel YouTube-nya, tenang pencipta juga kan dapat sih, tapi di belakang. Tapi nanti gitu. Ya, tapi kalau pencipta lagunya terdaftar juga kan? Iya. Kalau nggak terdaftar, iya nggak bisa. Susah juga ya. Mesti ngedaftarin gitu. betul. Mau nggak mau. Berarti kalau kasus yang ya ini dalam 2 tahun atau 3 tahun terakhir yang kalau ingat YouTube dan cover pasti ingat ini antara teret antara teret yang trompetnya ada di sini yang trompetnya. Gue rasa sih itu lebih masalah moral sih sebenarnya. Berarti lirik trompetnya juga dapet dong. Itu dari pelaku pertunjukan mesti dapat ya. Nggak, jadi itu di channel YouTube Warner nggak sih si Hanindenya? Apa channel YouTube dia? Channel Apa ya? Warner. Nah, jadi dia kan Artis Warner. iya OAC kan dia official artist channel kan itu Official artist channel. Nah, itu emang di tap in sama Warner. Oke. Tapi Warner tuh nggak bisa pemasak tuh nggak bisa dapat apa-apa nih dari Yang gue denger juga gitu sih kayaknya. Ya, Warner tuh nggak bisa monetize apa-apa dari sini Karena dia klaim. karena diklaim. Oh. Kan itu sih isinya ada di My Music tuh publishingnya. Itu emang pas lagi si Akad udah main musik? Setahu gue sih emang dia udah Dari awal? dekat dengan My Music. Oh. Gue nggak tahu udah deal apa belum, tapi kondisi itu dia udah dekat.
Oke, Udah dekat jadi dengan publishingnya My Music. jadi nggak klaim dari My Music. Iya. Misalnya kan diklaim gitu. Jadi si Warner ya nggak bisa dapat apa-apa. Cuma kayak itu lebih moral sih sebenarnya. Lebih moral ya. Gue sih nggak pernah tahu, maksudnya nggak pernah disebutin pencipta siapa. Enggak sih kayaknya. Iya. Ciptaan Payung Teduh. Itu enggak. Jadi nama orang itu Payung Teduh. Ah. Ya itu sering banget kan. Nah iya itu kayaknya di TV masih gitu ya. Iya, itu lumayan sering salah sih. Iya kan? Iya. Lagu apa? Kurang diperhatiin. Ah, ah.